Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Mahda Halidina dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Garut. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang etika berpolitik. Akhir tahun ini banyak sekali politik yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan etika. Seperti halnya di atas sini ya, ada tahanan dari dari kepala desa yang korupsi terhadap anggaran dana desa sebanyak 452 juta. Kemudian di sini ada foto politik sedang berjoget. Kalian juga melihat kan ada orang yang sedang kesusahan mencari nafkah. Dari foto-foto di sini kita tahu bahwa kenapa sih orang miskin yang kerja keras tapi yang kayaknya malah politik itu yang malah korupsi dan lain sebagainya. Dan telah diteliti di YouTube pada tahun 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia itu mencapai 191,94 juta jiwa. Itu gak sedikit ya guys, itu gak sedikit. Selanjutnya, apa sih etika politik itu? Etika politik adalah kumpulan nilai moral yang mengatur cara memimpin dan mengelola kehidupan bersama demi kemaslahatan. Ia merupakan cabang filsafat moral yang mempelajari dimensi etis dari politik. Etika politik ini tidak berfungsi sebagai panduan praktis bagi politis, melainkan menuntun agar setiap hak klaim kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa etika politik itu kumpulan moral untuk para politisi agar setiap kekuasaan yang mereka miliki dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Pentingnya etika berpolitik. Yang pertama, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Banyak dari politik yang telah menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki, seperti menyalahgunakan kekuasaan dengan mereka tidak menuruti aturan karena mereka merasa mereka berkuasa. Selanjutnya dan lain sebagainya. Yang kedua, menjamin kepercayaan publik. Jika seorang memiliki kekuasaan atau menjadi politisi, itu harus menjamin kepercayaan kepada publik, yaitu dengan kita tidak boleh berbohong kepada masyarakat. Karena berbohong adalah bibit utama dari kesalahan atau kasus-kasus dari diri mereka. Karena korupsi sendiri itu berbohong kan, sama saja berbohong. Kemudian yang ketiga ada mengarahkan kebijakan pada kebaikan umum. Jadi kita harus mengarahkan kebijakan kita kepada kebaikan untuk umum, bukan untuk individual atau lain sebagainya. Yang selanjutnya ada menegakkan keadilan dan martabat manusia. Ketika seseorang menjadi politisi itu harus memiliki jiwa yang menegakkan keadilan. Tidak boleh semena-mena membeda-bedakan karena dia orang kaya, dia tidak menghukum dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada membentuk budaya politik yang sehat. Ketika kita menjadi politisi, kita harus membentuk budaya politik yang sehat. Karena politik yang tidak sehat itu contohnya seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada membangun kepemimpinan yang bertanggung jawab.
pasti kita sebagai masyarakat di Indonesia ini ingin para politisi kepemimpinan presiden, pejabat dan lain sebagainya ingin memiliki pejabat yang bertanggung jawab. Karena ketika ketika sang pejabat tidak memiliki tanggung jawab, mereka pasti akan semena-mena menyalahgunakan kekuasaan mereka. Kemudian selanjutnya ada menopang demokrasi yang berkelanjutan. Lanjut ke slide selanjutnya, ada prinsip etika berpolitik. Yang pertama ada kejujuran. Karena jujur adalah salah satu kunci kesuksesan. Apalagi bagi pejabat-pejabat kepemimpinan presiden, wakil presiden seperti itu, mereka harus memiliki kejujuran. Karena ketika kita berbohong itu sangatlah menimbulkan kerusakan kepada negara kita sendiri. Kemudian selanjutnya ada keadilan. Karena di dalam Pancasila juga ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dari prinsip etika berpolitik itu harus adil. Ketika kita tidak adil, pasti ada pertengkaran antar individu atau kelompok. Kemudian selanjutnya ada tanggung jawab. Ya, apa yang tadi sudah saya katakan, tanggung jawab itu sangatlah penting. Karena ketika kita tidak bertanggung jawab, pasti orang itu pasti akan merasa kesal. Karena ketika kita membuat kesalahan, kita harus bertanggung jawab. Ketika kita membuat aturan, kita harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang telah kita perbuat. Kemudian selanjutnya ada transparansi atau maksud transparansi itu kita harus memaparkan sesuatu dengan jelas, seperti dana dari suatu proyek yang dibuat negara itu harus jelas terlihat, tidak boleh ditutup-tutupi. Karena ketika kita tidak mengetahui, kemudian dana yang diambil itu lebih banyak tetapi yang dipakai itu sedikit, dan kita kan tidak tahu kemana uang itu berada. Selanjutnya ada mengutamakan kepentingan umum. Ketika para pejabat sedang menjabat atau para politik sedang menjabat, itu tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi. Contohnya seperti hanya membela keluarga atau membela suatu partai, kita tidak boleh. Karena ketika kita memiliki rasa mengutamakan kepentingan umum, kita pasti berpikir kan ketika ingin korupsi, bukan kita, tetapi mereka yang pejabat, mereka pasti berpikir kan ketika mau korupsi, pasti mereka berpikir ini uang rakyat, ini untuk rakyat, bukan untuk saya sendiri. Jadi itu maksud dari mengutamakan kepentingan umum. Selanjutnya ada menghormati martabat manusia. Kita harus menghormati, antara manusia itu harus saling menghormati, bukan hanya dari prinsip etika politik, tapi dari semua hal itu harus menghormati martabat manusia. Selanjutnya ada anti korupsi dan anti penyalahgunaan kekuasaan. Jadi prinsip dari etika berpolitik itu anti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Itu yang paling penting dari kasus-kasus lain. Karena paling banyak itu kasus penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Selanjutnya ada musyawarah dan dialog. Ketika kita berpolitik pasti itu ada musyawarah. Selanjutnya ada kepatuhan terhadap hukum. Bukan hanya masyarakat yang harus patuh terhadap hukum, tetapi juga politik-politik atau pejabat-pejabat yang ada di Indonesia atau di tempat yang membuat aturan itu. Selanjutnya ada etika dalam kampanye politik. Yang pertama ada tidak menyebarkan hoaks atau fitnah. Yang kedua ada tidak menggunakan isu sara untuk kepentingan politik. Yang ketiga ada kampanye secara damai, edukatif, dan berbasis program. Yang terakhir ada menghindari politik uang.
Kemudian yang selanjutnya ada pelanggaran etika berpolitik. Yang pertama ada politik uang, yang kedua ada penyebaran hoaks, yang ketiga ada kampanye hitam, dan yang keempat ada konflik kepentingan atau melakukan kepentingan pribadi sehingga menimbulkan masalah. Yang kelima ada penyalahgunaan media untuk kepentingan politik seperti mengunggah kejelekan-kejelekan partai orang lain atau mengunggah kejelekan-kejelekan nomor urut lain. Selanjutnya ada penyalahgunaan kekuasaan dan ada KKN. Apa itu KKN? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kesimpulan dari apa yang saya paparkan tadi, yang pertama yaitu etika berpolitik adalah pedoman moral agar kegiatan politik berjalan jujur, adil, transparan atau jelas, dan bertanggung jawab. Dengan mengutamakan kepentingan umum, menghormati martabat manusia, serta mematuhi hukum, politik dapat berlangsung secara bersih dan demokratis demi kesejahteraan masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.